depan gerak, 3 gerak, istirahat di tempat gerak, 3 gerak. Silahkan mulai dari Afif cuci tangan pakai hand sanitizer. Yuk lanjut Halil. Lanjut Aurel. Nanti yang ibunya direkam deh. Jadi ya fotonya sama. Masuk aja. Bawain sekalian nih, Halil. Afif bawa. Bagi lu. Sana aja masuk ke sana. Nampak yang lewat sana. Ya, sekarang dudukkan dong. Silahkan disiapkan terlebih dahulu, Afif. Siap gerak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baiklah, silahkan alat tulis, buku, kemudian dipersiapkan segala macamnya, pena, pensil, dipersiapkan, buku paketnya juga. Sudah? Ibu absen terlebih dahulu. Aurel, Fitrianti Megatara, Priska, Khalida, Khalil, Lydia, M. Afif, Mevri Hilda, Nurul Iza, Raden Mas, Raffi tadi izin sama ibu sakit ya. Reviana, Wahyu Misi, Winda Dwi Gatari, Yemima Preti, Fitri Putri. Oke, yang tidak masuk Raffi Dwi Kurniawan sakit tadi izin sama ibu. Oke.
kegiatan sebelumnya. Ibu harap kalian tetap bersemangat untuk belajar, tetap antusias, tetap semangat, tetap disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar. Kemudian walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kalian masih bisa belajar secara tatap muka, walaupun kalian harus menjaga kesehatan, menjaga prokes, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai hand sanitizer, dan menjauhi kerumunan, ya. Walaupun dalam kondisi pandemi ini kalian tetap harus bersyukur masih bisa kita bertemu, kita belajar secara luring atau tatap muka. Tentunya dengan menerapkan prokes dan juga kalian tetap dan juga ibu harapkan kalian tetap disiplin dalam belajar, bertanggung jawab, kemudian tetap bersemangat dalam belajar. Itu kata kuncinya. Yang penting kalian tetap bersemangat, ya, harus semangat, tidak boleh lemah semangat, tidak boleh putus asa, ya. Tuh. Nah, kemudian kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks cerita fabel, yaitu kita sudah menelaah struktur dan unsur kebahasaan pada teks fabel. Kita sudah belajar menelaah struktur dan unsur kebahasaan. Kemudian kita sudah kemarin memerankan teks cerita fabel, kita sudah belajar tentang itu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, ke bab 6, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Nah, boleh dibuka bukunya, surat pribadi dan surat dinas. Halaman berapa itu? Coba dibuka. Halaman 243. Halaman 243 boleh dibuka. Yang pertama kalian akan membahas KD 313, yaitu tentang mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kemudian KD 413, yaitu menyimpulkan isi atau kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tahu manfaat dari surat itu apa sih? Ada yang tahu? Boleh, Revi? Untuk berkomunikasi. Ada lagi yang bisa menambahkan selain Revi? Ada lagi? Fitri? Aurel, coba. Dapat menjadikan suatu menyampaikan informasi untuk dengan topik bersifat pribadi maupun topik dinas. Ya, dapat menyampaikan informasi, boleh tentang pribadi ataupun kedinasan. Ya, itu fungsi dari surat. Itu surat. Ya, surat itu manfaatnya adalah untuk sarana komunikasi dan juga sebagai memberikan informasi boleh berhubungan tentang pribadi atau kedinasan. Itu manfaat surat. Nah, seperti yang kalian ketahui, surat ini surat ini sudah lama digunakan. Tentunya sebelum adanya handphone, sebelum adanya HP, internet, WhatsApp, Facebook, pada zaman dahulu itu orang berkomunikasi lewat surat. Seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran surat pribadi dan surat dinas dengan model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik atau kalian siswa diharapkan mampu yang pertama menentukan ciri dari surat pribadi dan surat dinas. Ya, kalian dapat menentukan ciri dari surat pribadi dan surat dinas, kemudian menemukan informasi dari surat pribadi dan surat dinas, kemudian dapat membangun isi dari surat pribadi dan surat dinas, dan yang terakhir merumuskan isi dari surat pribadi dan surat dinas dengan benar dan tepat. Untuk kegiatan selanjutnya silahkan kalian
video berikut ini. Oke, nggak apa-apa, panik ya. Sekarang kalian simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak juga di sholat orang pasti dari depan. Lumayan juga. Perhatikan surat berikut. Oke? Dari sini ini termasuk surat apa? Surat pribadi. Coba Raden, coba dibacakan Raden. Ternyata ya, coba dibaca. Bandung 22 Mei 2007. Anak sayang, senang sekali aku menerima suratmu, apalagi undangan untuk datang ke pesta ulang tahunmu. Jangan khawatir, aku pasti datang kok. Aku sudah kangen dengan lelucon-lelucon kamu. Aku boleh datang sehari sebelumnya kan? Iya, harus ada nasi goreng kesukaanku loh. Sampai ketemu ya. Salam kangen. Inka. Selanjutnya surat yang kedua. Ini surat pribadi apa surat dinas? Surat dinas. Nah,
minta tolong ke Halil, bacakan Halil. Kelihatan? Kelihatan? Kurang jelas? Coba Nurul kelihatan? Aurel, Revi? Kurang jelas ya? Oke, Ibu bacakan ya. Untuk surat dinas ini SMP Taman Harapan. Kemudian di mana? Jalan Bunga 10, Yogyakarta. Telepon 0274 794 7274. Nefri coba lanjutkan baca. Nomor suratnya 23 per SKP TH per Kepsek Bacanya jangan per tapi garis miring ya. 23 garis miring SKP itu ya. 23 per SKP Garis miring 23 garis miring SKP gitu ya. 23 garis miring SKP Ulang nomor 23 nomor 23 garis miring SKP TH garis miring Kepsek garis miring 19 garis miring 07 tanggal 24 September 2007 perihal undangan lampiran tidak ada. Yang terhormat orang tua garis miring wali siswa. Dengan surat ini kami mengundang orang tua garis miring wali siswa dalam rangka sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler. Sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 26 September 2007 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat Aula SMP Taman Harapan. Kami mengharap orang tua garis miring wali siswa hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kehadiran orang tua garis miring wali siswa kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Hari Sulianto MPD Kepala Sekolah. Oke, terima kasih Nefri. Kemudian di antara kedua surat itu manakah yang surat pribadi dan surat dinas? Yang surat pribadi yang surat pertama atau surat kedua? Surat pertama. Yang surat dinas surat pertama surat kedua? Sekarang fungsi surat. Ada yang tahu? Tadi sudah disebutkan di awal. Coba salah satu angkat tangan. Angkat tangan. Coba selain Aurel yang lain. Udah, yang belum berbicara siapa? Lydia, coba. Fungsi surat yaitu sebagai sarana komunikasi dan informasi, tetapi juga bisa dijadikan sebagai undangan. Ya. Ada lagi yang bisa? Fungsi surat yang pertama adalah untuk sarana komunikasi. Yang kedua adalah untuk informasi. Bisa bentuknya untuk pribadi atau untuk kedinasan atau formal. Kalau untuk kedinasan atau formal itu namanya surat apa? Surat dinas. Kalau surat yang menanyakan perihal pribadi, kabar, kemudian tentang keadaan, tentang menanyakan hal pribadi yang bersangkut paut dengan pribadi, menanyakan kabar, bagaimana, kemudian bagaimana keadaanmu, segala macam, itu surat dinas atau surat pribadi? Surat pribadi. Itu ya, itu fungsi surat. Fungsi surat di sini
Ya, seperti yang kalian tahu, fungsi surat di sini adalah dia ada jauh-jauh hari sebelum adanya internet, sebelum adanya handphone. Ya, makanya orang zaman dahulu itu apabila mereka ingin bertukar kabar, mereka lewat surat. Makanya ketika kalian mau berkirim surat tuh, jawabannya pasti lama, antara seminggu, 2 minggu baru sampai balasan baru sampai surat kamu. Kemudian belum lagi orang tuh nanti tulis surat dinas, surat pribadi. Nanti lebih lama lagi itu datangnya. Kemudian itu fungsi surat, ya. Fungsi surat adalah untuk sebelum adanya apa? Adanya telepon dan internet, ya. Kemudian selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan surat pribadi? Coba angkat tangan. Apa sih yang dimaksud dengan surat pribadi? Aurel, coba. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain dan berisi dengan masalah pribadi ataupun dengan berisikan informasi berupa tanda kabar ataupun hal sebagainya. Ya, ada lagi yang mau nambahkan? Selain Aurel? Coba Priska mana? Ya, coba Priska. Sebentar. Farel. Ada yang terakhir. Oke, ayo Priska. Ya. Kemudian ada yang bisa menambahkan dulu apa? Atau Afif, apa Afif? Surat pribadi? Ya, oke, ayo Priska. Ya. Kemudian ada yang bisa menambahkan dulu apa? Atau Afif, apa Afif? Surat pribadi? Fitri? Tadi barusan disebutkan sama Aurel dan sama Priska. Masa sih lupa? Ayo coba. Oke? Coba Fitri mana? Coba baca, coba Fitri sebutkan. Surat pribadi adalah Surat pribadi adalah bentuk komunikasi atau komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang dikalikan ke kelembagaan atau kelembagaan. ya. Itu surat pribadi, yaitu bentuk komunikasi tulis yang disampaikan untuk keperluan pribadi. Boleh tentang bertanya kabar, tentang kerinduan seseorang, atau tentang menanyakan keadaan atau situasi di kampung kalian, atau bisa juga tentang kerinduan terhadap orang bunda, terhadap orang teman, atau kakek nenek. Itu surat pribadi. Kemudian yang kedua, yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan surat dinas? Tadi ada surat pribadi, sekarang surat dinas. Apa surat dinas? Ada yang tahu?
pribadi dan surat dinas. Yang pertama, surat pribadi. Nah, ini dia tadi yang kalian pertanyakan. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Kemudian surat pribadi ini ya bahasanya apa? Bagaimana? Ada yang ingat bahasa surat pribadi? Ada yang tahu? Apa? Tidak baku, tidak formal, kemudian santai tetapi tetap santun. Ya, betul sekali, Aurel dan lain-lain. Itu kalau bahasa surat pribadi. Kemudian isi surat pribadi menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Oke, sampai belakang kelihatan ya tulisannya? Kelihatan ya. Contoh surat pribadi apa aja sih? Coba angkat tangan nak, biar kedengaran. Ayo angkat tangan. Ada yang tahu? Ya, yang lain. Boleh? Yang 5 mana? Yang 5, ayo contoh surat pribadi apa aja? Surat yang dibuat untuk sahabat, untuk teman, untuk orang tua, untuk guru, dan bersifat pribadi lainnya. Ya, bisa untuk orang tua, untuk guru, atau untuk teman, sahabat, untuk ibunda yang sedang jauh di sana, atau surat-surat yang bersifat pribadi yang lain. Ya, tuh. Kemudian isi surat pribadi. Kemudian, jika ingin mengidentifikasi surat pribadi, maka harus mengetahui bahasa suratnya seperti apa, ya, bahasanya seperti apa, untuk siapa, kemudian isinya berkaitan tentang apa. Ya, itu kalau ingin mengidentifikasi surat pribadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ada? Selanjutnya, mengidentifikasi ciri surat dinas. Nah, surat dinas adalah apa ya? Surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Ya, surat yang ditulis dalam situasi dan bentuk kepentingan formal. Nah, surat ini ya dikeluarkan oleh suatu PT atau lembaga atau perusahaan atau kedinasan. Nah, kira-kira ya Ibu mau tanya, kalau misalkan surat yang dikeluarkan dari sekolah, misalkan surat undangan mengambil rapor atau surat undangan rapat atau surat panggilan orang tua karena kalian berkasus, itu surat pribadi atau surat dinas? Surat dinas. Nah, jadi contohnya surat dinas itu apa aja sih? Ada yang tahu contoh surat dinas? Angkat tangannya. Contoh surat dinas ada yang tahu? Contoh surat dinas selain yang Ibu sebutkan apa aja? Contoh surat dinas itu adalah satu, surat yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan. Yang kedua dikeluarkan oleh kedinasan. Kemudian contoh surat pribadi, contoh surat dinas, misalkan ini dia surat dari misalkan dari gereja atau dari masjid, dia mengeluarkan surat untuk ayah kalian mengundang untuk rapat pengurus masjid, itu termasuk surat pribadi atau surat dinas? Surat dinas.
dinas ya. Apabila dia ingin meminjam, berarti surat dinas itu bisa dikelompokkan untuk yang keluarkan PT, perusahaan, kemudian bisa juga dia itu surat untuk permohonan izin bisa, kemudian surat mengundang untuk rapat bisa, kemudian surat lamaran pekerjaan termasuk apa? Dinas pribadi. Surat dinas. Surat izin kalian tidak masuk sekolah, surat dinas atau pribadi? Surat dinas. Kenapa Bu kok kenapa Bu kok surat izin termasuk surat dinas? Karena apa? Dia disampaikan kepada siapa? Kepada kelembagaan kedinasan. Tetapi surat dinas itu dia terkadang tidak memiliki kop, seperti contohnya apa yang tidak memiliki kop? Surat izin tidak pakai kop kan, karena ditulis oleh pribadi kepada kedinasan. Kemudian surat apa lagi? Lamaran pekerjaan tidak memiliki kop ya, tergantung, ada yang memiliki kop, ada yang tidak. Kemudian bahasanya, bahasa surat dinas apa aja? Ada yang tahu? Baku, formal, singkat, padat, dan jelas, serta tidak berbunga-bunga dan tidak bertele-tele. Itu surat dinas. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan. Misalkan surat undangan rapat, permohonan maaf, kemudian lamaran pekerjaan, surat meminta izin tidak masuk, menggunakan tempat dan sebagainya. Jika ingin mengidentifikasi surat dinas, kalian harus menentukan bahasanya seperti apa, kemudian jenis surat apa. Jenis surat apa itu misalkan surat itu termasuk surat permohonan izin kah, atau surat undangan rapat atau apa. Kemudian ditulis untuk siapa surat itu, misalkan ditulis untuk sekolah atau untuk lembaga atau untuk PT atau untuk permohonan izin menggunakan tempat tadi, misalkan untuk kelurahan atau ke Pak RT bisa ya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menemukan informasi dari surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, kalian harus membaca seluruh isi dari surat pribadi dan surat dinas teman-teman. Kemudian kalian menemukan informasi ya. Itu dibaca, kemudian menemukan informasinya. Misalkan siapa pengirim penerima, kemudian alamatnya di mana. Kemudian membangun isi dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, membangun isi, kalian itu menemukan isi suratnya. Isi suratnya, bagian isi suratnya itu di mana? Kalian harus tahu bagian isi suratnya itu yang mana.
kelompoknya ya, biar kalian tidak bosan. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 belakang, kelompok 3 sebelah sana, kelompok 4 sini. Yuk, silakan diubah. Oke, sekarang kalian ibu bentuk menjadi 4 kelompok, sudah bentuk secara berkelompok. Membagikan tugasnya, silakan dikerjakan secara berdiskusi. Ya, yang semuanya harus ikut bekerja, tidak boleh tidak bekerja. Oke, sudah. Silakan. Bukan ya. Gak ada yang bising, silakan dibaca. Silakan dibaca. Ditulis ke dalam LKPD yang ibu bagikan. Silakan dikerjakan sambil dibuka buku paketnya, nak. Boleh dicari dari buku paket. Buka nak buku paketnya, nak.
Fitri ada pertanyaan? Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada cerita? Ini caranya. Ini suratnya. Bagaimana? Kamu cari apa bahasanya? Kemudian bagaimana siapa pengirimnya? Kemudian untuk merumuskan isi, membangun isi, kamu tulis. Kamu cari isinya dulu, kemudian kamu tulis. Kemudian menyimpulkan, merumuskan berarti menyimpulkan isi, gitu ya. Halil juga apabila ingin mengidentifikasi apabila ingin mengidentifikasi diri sama ini, kamu cari mana ciri-cirinya, bahasanya seperti apa, kemudian pengirimnya bagaimana, kemudian membangun isi berarti kamu cari isinya, kemudian kamu tulis, merumuskan isi berarti kamu cari kesimpulannya, ya. Sampai sini paham? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke. Kelompok berapa Regiana? Kelompok 2 berarti coba lihat itu soalnya apa aja. Soalnya tentang menentukan ciri, menemukan informasi, membangun isi, merumuskan. Berarti kalau menentukan ciri, kamu tulis ciri-cirinya bagaimana, ya, ciri-ciri suratnya bagaimana, seperti dari surat dinas berdasarkan bahasanya, surat dinas berarti termasuk ke dalam surat yang mana, kemudian informasinya bagaimana, membangun isi berarti kalian menemukan isinya, kemudian kamu tulis, merumuskan isi sama dengan menyimpulkan, ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh bertanya, ya. Kelompok berapa? Oke. Ada kelompok 3 ya? Kelompok 3 ada pertanyaan. Nanti gini caranya ya. Begini. Bangun isi. Kemudian yang 5 ya. Yang 5 ini surat. Dan kelompok berapa? Kelompok 4. Ada pertanyaan? Nah, ini cara mengerjakannya berarti kalian harus kamu juga ya, Lydia, caranya yang pertama menentukan ciri, kamu baca sesuai materi ajarnya itu apa, kemudian menemukan informasi apa aja yang kamu temukan, kemudian membangun isi, menentukan isinya bagaimana, kemudian merumuskan isi berarti kamu simpulkan, ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan dikerjakan. Oke. Kalau yang nomor 2 jawab. Lagi.
Itu. Raden, itu karetnya.
IPA. Pak Nari dikit nih. Pak Rono. Farel HP-nya taruh di bawah. Halil HP-nya taruh di bawah. Udah sampai nomor berapa? Kelompok itu. Nomor 3.
duduk dulu, mau minum dulu. Itu ada. Raden, itu karetnya. Halil. Apa?
Pak Nari bikin. Pak Roni. Farel HP-nya taruh di bawah. Khalil HP-nya taruh di bawah. Udah sampai nomor berapa? Kelompok itu. Nomor 3. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ini kayak gini bedanya ya. Nomor 1, ini nomor 2, nomor 3 ya. Nah, ini ada pertanyaan ada. Ya, ini gini ya. Ya, kok nomor berapa? Nomor 1 ini kok kayak gini? Bilang ini berarti nomor 1 surat pribadi adalah di itu misalkan 1A surat pribadi, kemudian 1B surat dinas. Jadi jadinya nggak bingung ya, itu kan ada contohnya ya. Jadi ini ada itunya, surat pribadi merupakan, surat dinas merupakan, kemudian ciri-ciri surat dinas surat pribadi adalah itu ya, kasih tanda apa merupakan, surat pribadi merupakan ya. Tapi ini sini nggak apa-apa. Ini gimana? Ada yang bingung? Enggak kan? Jadi surat pribadi merupakan ya biar nggak bingung. Di belakang ada tempat nih. Di sini di bawah sini. Sini boleh. Emang banyak kali ya? Ada. Gini aja, ini yang lewat ini tak apa-apa. Berat. Nih, Khalil, ada soal, ada pertanyaan, ada yang tak paham? Tidak muat, ini kan ini ya. Ini kenapa? Lewat sedikit. Ini harus ini maunya jangan kenapa kalau nggak muat ini ya. Ini gimana? Apabila media ada soal, ada pertanyaan, ajar, muat nggak? Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Udah. Udah sejam. Udah, Pak. Sejam lebih berapa menit? 20 menit. Ya, jam lebih 2 menit. 2 menit baru. Apa sampai sejam kita 100 berapa?
Jatuh nanti itu. Dan waktunya sudah habis. Kita mulai presentasi ya. Yang ibu minta maju ke depan, silahkan kalian maju bersama kawan-kawannya, tetapi tetap menjaga jarak ya, kan berempat aja tuh, jaga jarak. Dah. Sekarang ibu minta mulai dari kelompok 4. Kelompok 4 maju, siapa aja? Aurel, Lydia. Siapa aja, yuk maju. Bagi tugas ya. Aurel nomor 1, kemudian satu orang satu nomor pokoknya ya. Bagi tugas satu orang satu nomor. Jaga jarak, ingat. Oke, silakan. Siapa? Ya. Selamat pagi, baiklah. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil jawaban kelompok kami, dan kami akan membacakan satu-satu per nomor. Nomor 1, ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, isi surat bersifat pribadi. Yang kedua, bahasa yang digunakan tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Yang keempat, dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Yang kelima, isi surat berkaitan dengan masalah pribadi. Contohnya yaitu tentang kerinduan Edo terhadap bundanya. Kemudian ada ciri-ciri dari surat dinas. Yang pertama, menggunakan bahasa resmi, singkat, jelas, dan bermula tetap. Yang kedua, bersifat formal. Yang ketiga, isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan. Yang kelima, ditujukan dari instansi ke instansi atau instansi ke seseorang. Yang keenam, bermula tetap, ada kop surat dan nomor surat. Informasi yang terdapat pada surat pribadi antara lain, surat ini ditulis dari Edo untuk ibunya. Alamat suratnya di Jayapura. Informasi yang terdapat dalam surat kedinasan antara lain, surat ini ditulis dari Pramuka SMP Mutiara halaman 1. Alamat suratnya di Tuban, berkaitan dengan kedinasan dan situasinya formal. Si dari surat pribadi adalah sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti jadwal pesantren. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dan sekolah. Edo sebelum datang ke teman-teman menyebutkan bapak dan ibu itu sama-sama berbeda. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan bunda. Rindu masakan bunda. Apalagi ada faktor yang ingin harus dipelajari. Yang di depan saya ngobrol. Surat dinas. Dalam rangka upaya untuk lebih mengenali kekuatan dan membantu bagaimana lingkungan, Pramuka SMP Mutiara halaman 1 akan mengadakan perkemahan seperti itu pada tanggal 5 sampai 10 Desember 2019 di kawasan Pantai Kelapang, Tuban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan di kami sebagai bahan pertimbangan kami lakukan tersebut. Nomor 4, rumusan atau simpulan dari isi surat pribadi di atas adalah Edo merindukan bunda.
dia akan menetap di Bandung selama 3 hari. Dia juga berkata bahwa dia kabarnya baik-baik saja. Lalu rumusan atau kesimpulan dari isi surat dinas di atas yaitu panitia kami meminta izin kepada orang tua atau wali murid untuk supaya bisa mengizinkan semua itu untuk melakukan Presentasinya nggak pertanyaan matian dulu Pak. Oke, tanya apakah dari pembawaannya ada pertanyaan atau kritik dan saran? Dari presentasi kami tadi, apakah ada pertanyaan dari masing-masing kelompok atau ada kritikan saran? Silakan Nak. Kelompok 1, 2, dan 3 boleh bertanya atau memberikan kritik atau saran atau tanggapan. Ya, kelompok 3 berdiri, sebutkan nama dan nomor berapa. Tanggal berapakah kamu Pak SMP Putih Anak-anak 1 akan melakukan pesawat? Tanggal berapa kan? Kalau saya keluarga dari kelompok 4 tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015. Selanjutnya, apakah dari kelompok yang lain ada yang ingin memberikan saran atau pertanyaan dari presentasi kami tadi? Kelompok 3 apa tadi? Ayo, kelompok 1 dan 2. Boleh, kelompok 2. Ya. Yuk. Saya yang dari kelompok 2 ingin bertanya pengertian dari surat dinas dan surat pribadi apa? Ini yang surat dinas dan surat pribadi. Boleh dijawab? Gantian menjawab ya, jangan awal aja. Saya Lydia dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Lydiana. Pengertian dari surat pribadi adalah surat pribadi merupakan bentuk surat yang digunakan untuk pribadi, yaitu perorangan untuk perorangan. Lalu itu bisa digunakan untuk menanyakan kabar, merindukan sesuatu, merindukan seseorang, dan lainnya. Sedangkan surat dinas adalah surat yang dibuat dari satu lembaga ke lembaga lain atau satu lembaga pribadi dan sebaliknya. Itu digunakan untuk undangan dari kedinasan atau untuk permohonan izin dan lainnya. Kelompok 1 lanjut. Ya, kalian mau tanya? Ya, silakan. Saya kali dari kelompok 1 akan menanyakan soal. Sebutkan contoh surat dinas. Contoh surat dinas, ayo. Surat saya dari kelompok. Saya siapa namanya? Saya Indonesia Berdoa dari akan menjawab pertanyaan dari kalian. Contoh-contoh surat dinas yaitu undangan rapat, permohonan maaf atau instansi pada orang lain dari perusahaan, misalnya pekerjaan lamaran kerja, surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat dan sebagainya. Sekian dari presentasi kami dan pertanyaan dari kelompok masing-masing. Terima kasih. Selamat datang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3.
dari kelompok 3 ingin menyampaikan jawaban-jawaban kami. Saya nanti bersedia untuk nomor 1. Nah, sebentar, tolong itu jaga jarak. Ayo, Pak. Nomor 1. Ciri-ciri surat pribadi. A. Merupakan bentuk komunikasi tulis yang dilakukan seseorang dengan orang yang isinya berkaitan dengan kepentingan pribadi. B. Bahasa surat santai tetapi santun dan tetap memperhatikan etika dan sopan santun. C. Suratnya dibuat untuk Bunda. D. Isi suratnya berkaitan tentang kerinduan Edo terhadap bundanya. Isi suratnya berkaitan tentang masalah pribadi. Yang ciri-ciri surat dinas. A. Merupakan bentuk komunikasi surat yang isinya berkaitan dengan keperluan kedinasan dan situasi formal. B. Bahasanya bersifat formal dan baku. C. Surat dinas ini termasuk ke dalam surat permohonan izin. D. Surat dinas ini ditulis untuk wali murid Sofia Nazila. Nomor 2. Informasi yang terdapat pada surat pribadi antara lain. Surat ini merupakan surat pribadi karena ditulis oleh seseorang ke orang lain untuk kepentingan pribadi. Surat ini ditulis Edo untuk bundanya. Alamat suratnya di Jayapura. Informasi yang terdapat pada surat dinas antara lain. Surat ini merupakan surat dinas karena berkaitan dengan kedinasan dan situasinya. Situasinya formal. Surat ini ditulis panitia perjalanan Sabtu dan Minggu atau Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban untuk wali murid Sofia Nazila. Alamat suratnya di Tuban. 3. Membangun isi surat pribadi adalah sama dengan isi yang ada dalam surat pribadi. Bagian isi pada surat ini adalah sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti Jambore UKS. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda. Apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Bunda tidak usah khawatir. Edo akan baik-baik saja di sini. Membangun isi surat dinas adalah sama dengan isi yang ada dalam surat dinas. Bagian isi dari surat dinas adalah dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan. Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa Tuban. Oleh sebab itu kami memohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengizinkan putra putrinya mengikuti kegiatan bersama tersebut. Sebagai bahan pertimbangan kami melampirkan jadwal kegiatan. 4. Memutuskan untuk menyibukkan surat pribadi adalah Edo mengungkapkan kerinduannya kepada bundanya. Apalagi Edo mendengar kegiatan Jambore UKS akan diperpanjang. Memutuskan atau menyibukkan surat dinas adalah panitia kegiatan Sabtu dan Minggu atau Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban meminta izin kepada wali murid Sofia untuk mengikuti kegiatan di sekolah dari tanggal 5 sampai 6 Desember 2015. Dari presentasi kami, apakah ada saran dari kelompok-kelompok lain atau pertanyaan? Kelompok 2, 3, kelompok 1, 2, dan 4 boleh bertanya atau memberikan kritik dan saran. Yuk. Yang bertanya gantian ya, jangan gitu aja orangnya. Ayo, kelompok 4. Saya Lydia dari kelompok 4 ingin menanyakan sesuatu kepada kelompok 3. Rumusan atau kesimpulan dari surat
Saya Nurulida dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa surat yang Edo kirimkan kepada ibunya disebut surat pribadi? Ya, silakan. Saya Nurulida Maulana Istri dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan Nurulida dari kelompok 2. Karena surat yang Edo tulis merupakan surat pribadi, karena bisa disebut karena Edo menulisnya secara perorangan dan juga diserahkan kepada perorangan. Ya. Selanjutnya nomor 1. Saya ingin menanyakan gimana bagi Aurel Lydia. berapa hari pelatihan UKS diperpanjang? Berapa hari? Muhammad Afif akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kegiatan Jambor UKS akan diperpanjang selama 3 hari. Ya, untuk hari ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Jaga-jaga, ayo jangan ketawa-ketawa di depan. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, ciri surat pribadi merupakan bentuk komunikasi tulis yang dilakukan seseorang dengan orang lain. B. Bahasa surat santai tetapi tetap santun. C. Suratnya dibuat mudah. D. Isi suratnya berkaitan dengan kerimbunan hidup terhadap budaya. Isi suratnya berkaitan dengan masalah pribadi. Ciri surat dinas. A. Merupakan bentuk komunikasi surat yang diizinkan berkaitan dengan keperluan kedinasan dan situasi formal. B. Bahasanya bersifat formal dan baku. C. Bahasanya tidak berbunga-bunga dan singkat, jelas, padat. D. Surat dinas ini termasuk ke dalam jenis surat permohonan izin. E. Surat dinas ini ditulis untuk wali murid Sofian dan Jelas. 2. Informasi yang terdapat pada surat pribadi antara lain. Surat ini merupakan surat pribadi karena ditulis oleh seseorang ke orang lain untuk kepentingan pribadi. Surat ini ditulis Edo untuk pribadinya. Alamatnya di Jogja. Informasi yang terdapat pada surat dinas itu surat ini ditulis pada saya perkemahan Sabtu dan Minggu atau Perselangor. Kami SMP Mutiara Harapan 1 Tujuan melalui buku yang berbeda. Isi surat pribadi berkaitan tentang teknologi itu kepada budaya. Dan isi surat dinas berkaitan dengan menganggap memohon izin kepada orang tua murid, wali murid untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan tersebut. Merumuskan atau menyimpulkan surat pribadi yang didalilnya mengungkapkan kerinduan Edo kepada bundanya ketika mengikuti yang boleh UKS. Menyimpulkan surat dinas. Panitia kegiatan Sabtu dan Minggu Perkami Pramuka
Nomor 2, 3, dan 4 boleh bertanya atau kritik dan saran boleh. Dari suaranya. Ayo. Saya untuk kelompok 3 yuk. Saya di kelompok 3. Ulang-ulang, nggak usah tahu apa yuk. Saya dari kelompok 3 tadi bertanya kepada apakah tujuan diadakannya kegiatan bersami oleh SMP Mutiara 81? Saya Fitri dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tujuannya adalah untuk lebih mengenal lingkungan partai dan membantu pelestarian lingkungan. Selanjutnya. Kelompok 2 dan kelompok 4. Kelompok 2, ayo. Ayo, kelompok 2. Saya Minda dari kelompok 2 ingin mempertanyakan bagaimana cara menemukan informasi dari surat pribadi dan surat dinas. Informasi. Silakan. Yuk. Saya Minda dari kelompok 1 ingin menjawab cara untuk menemukan informasi dari surat pribadi dan surat dinas yang membaca seluruh isi dari surat pribadi dan surat dinas dengan tujuan menunjukkan informasi yang terdapat pada surat pribadi dan surat dinas. Informasi yang tidak tertulis siapa pembeli yang menggunakan surat, siapa penerima surat dan anak surat. Kelompok 4, silakan bertanya. Saya Kabupaten dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja contoh-contoh surat pribadi? Contoh-contoh surat pribadi antara lain adalah surat untuk guru, untuk sahabat, untuk teman, dan sebagainya lainnya. Ya. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Jarak ya, ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban nomor 1. Ciri surat pribadi. A. Bentuk komunikasi tulis yang dilakukan seseorang dengan orang yang isinya berkaitan dengan kepentingan pribadi. B. Bahasa suratnya santai tetapi tetap santun dan memperhatikan etika dan sopan santun. C. Suratnya dibuat untuk bunda. D. Isi suratnya berkaitan tentang kerinduan ego terhadap bundanya. Isi suratnya berkaitan masalah pribadi. Ciri surat dinas. A. Bentuk komunikasi suratnya isinya berkaitan dengan kedinasan dan situasi formal. B. Bahasanya bersifat formal dan baku. C. Bahasanya tidak berbunga-bunga, singkat, jelas, dan padat. D. Surat dinas termasuk jenis surat permohonan izin. D. Surat dinas ditulis untuk wali murid Sofia Nazir. Kedua, informasi yang terdapat dalam surat pribadi, yaitu A. Surat ini merupakan surat pribadi karena ditulis oleh seseorang ke orang lain untuk kepentingan pribadi. B. Surat ini ditulis Edo untuk bundanya. C. Alamat suratnya ada di Jayapura. Informasi yang terdapat dalam surat dinas, yaitu A. Surat ini merupakan surat dinas karena berkaitan dengan kedinasan dan situasinya formal. B. Surat ini ditulis ketua panitia perkemahan Sabtu dan Minggu atau persami. B.
Alamat suratnya ada juga. 3. Membangun isi surat pribadi yaitu sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti nomor UKM. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda, apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Bunda tidak usah khawatir, Edo akan baik-baik saja di sini. Membangun isi surat dinas, yaitu dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan, pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa, Ban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak atau Ibu untuk mengizinkan putra putrinya mengikuti kegiatan bersama tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lakukan jadwal kegiatan. 4. Menuliskan atau menyimpulkan surat pribadi adalah merupakan tujuan Edo kepada Bundanya ketika mengikuti jadwal UKS. Merumuskan atau menyimpulkan surat dinas adalah panitia kegiatan Sabtu dan Minggu bersama Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 bulan meminta izin kepada wali murid Sofia dan Sila untuk mengikuti kegiatan sekolah dari tanggal 5 sampai 9 Desember 2015. Baiklah, apakah ada kritik atau pertanyaan saran dari kelompok lain tentang presentasi hasil jawaban kelompok 2? Yang berbeda dari kelompok 3 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah yang dirindukan oleh Edo ketika mengikuti kegiatan jemur UKS? Saya Diana dari kelompok 2 yang memilih untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 bersama Edo. Edo dalam surat pribadi tersebut, Edo menunjukkan bundanya, menunjukkan masalah bundanya dan dirinya Edo sangat merindukan bundanya. Badannya saya dari kelompok 1 menunjukkan apa yang saya Indah dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Saya selanjutnya lahir kelompok tulis. Berdasarkan informasi yang didapat dari surat dinas, soal mana yang akan melakukan ulang pribadi. Berdasarkan informasi yang didapat dari surat, soal mana yang akan melakukan bertani, soal mana yang akan melakukan. Saya Nurul dari kelompok 2 menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Sekolah yang melakukan kami adalah SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Assalamualaikum. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kelompok 2. Kita evaluasi, kita nilai tadi ya. Nah, betul sekali. Yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, yaitu yang pertama, apakah ciri dari surat pribadi dan surat dinas? Ciri surat pribadi yang pertama adalah surat pribadi merupakan bentuk komunikasi tulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk
pribadi, kemudian isinya berkaitan dengan kepentingan pribadi, kemudian bahasanya santai, tidak baku, tidak formal, tetapi tetap memperhatikan tata etika dan sopan santun. Suratnya dibuat untuk bunda, isinya berkaitan tentang kerinduan Edo terhadap bundanya, isinya berkaitan dengan masalah pribadi. Kemudian ciri surat dinas merupakan surat yang ditulis dan isinya tentang keperluan formal dan berkaitan tentang keperluan kedinasan dan situasi formal. Bahasanya bersifat formal dan baku, bahasanya tidak berbunga-bunga, singkat, padat, dan jelas. Kemudian surat dinas ini termasuk dalam jenis surat permohonan izin. Surat dinas ini ditulis untuk wali murid Sofia Nazila. Informasi yang terdapat pada surat pribadi antara lain, surat ini merupakan surat pribadi karena ditulis oleh seseorang kepada orang lain untuk kepentingan pribadi. Kemudian ditulis Edo untuk bundanya, alamatnya Jayapura. Kemudian informasi surat dinas yaitu berkaitan dengan kedinasan dan situasinya formal. Surat ini ditulis oleh panitia perkemahan Sabtu dan Minggu atau bersami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban untuk wali murid Sofia Nazila, alamatnya di Tuban. Membangun isinya, yang pertama pada surat pribadi yaitu sudah seminggu Edo di Bandung untuk ikuti Jambore KF. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun begitu, Edo tetap merindukan bunda. Kemudian membangun isi surat dinas yaitu dalam rangka upaya untuk mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara 1 Tuban mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 dan 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa Tuban. Oleh sebab itu, kami mohon izin kepada Bapak Ibu wali murid untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian yang nomor 4, kesimpulan surat pribadi dan surat dinas. Kesimpulan surat pribadi dan surat dinas yaitu kesimpulan surat pribadi yaitu kerinduan Edo terhadap bundanya ketika sedang mengikuti Jambore KS. Kemudian kesimpulan surat dinas adalah panitia kegiatan Sabtu dan Minggu bersama Pramuka SMP Mutiara 1 Tuban meminta izin kepada wali murid Sofia Nazila dan kepada wali murid yang lain untuk mengikuti kegiatan di sekolah dari tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015. Nah, itu. Kemudian itu evaluasinya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah bagus, sudah betul. Hanya perlu sedikit-sedikit saja untuk diperbaiki. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini, ya, kesimpulan pembelajaran ini yang pertama, surat pribadi. Ada yang ingat surat pribadi adalah? Ayo, surat pribadi adalah apa? Ada yang tahu? Yuk. Surat pribadi adalah untuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kelunasan. Ya, surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi untuk komunikasi tulis yang bersifat pribadi, yang ditulis oleh pribadi kepada orang lain, ya, sebagai individu bukan sebagai kedinasan. Itu surat pribadi. Bahasanya seperti apa? Ada yang ingat? Ya, Aurel? Bahasa tidak formal dan tidak baku tetapi santun. Tergantung siapa penerima surat. Ya, bahasanya tidak baku, tidak formal, santai, tapi tetap santun dan memperhatikan tata etika dan sopan santun. Kemudian surat dinas, apa itu maksud surat dinas? Ya, Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk keperluan formal. ya. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi dan kepentingan formal dan bersifat dinas atau resmi. Contoh surat dinas apa aja? Ada yang tahu? Contoh surat dinas? Contoh surat dinas? Aurel? Surat permohonan maaf dari instansi ke instansi atau instansi ke seseorang, permohonan izin menggunakan tempat, kemudian lamaran pekerjaan dan sebagainya.
Ya, contohnya bisa surat lamaran kerjaan, surat permohonan izin, kemudian permohonan izin menggunakan tempat, undangan rapat dari sekolah atau dari masjid atau lain sebagainya. Bahasa surat dinas bagaimana? Ayo coba Nefri. Bahasanya bersifat formal dan baku. Ya, bahasanya bersifat formal, baku, kemudian singkat, padat dan jelas. Itu surat dinas. Sekarang contoh surat pribadi apa aja? Yo, coba yang lima. Surat untuk teman, surat untuk orang tua, surat untuk sahabat, dan lain sebagainya. Ya, contohnya boleh untuk teman, untuk sahabat, kemudian untuk orang tua, untuk nenek kakek boleh. Itu contoh surat pribadi. Nah, sekarang cara cara menemukan informasi dari menemukan informasi dari surat pribadi dan surat dinas adalah yang pertama ya, membaca seluruh isi dan surat pribadi dan surat dinas dengan cermat. Kemudian yang kedua, ya, menemukan informasi pada surat pribadi dan surat dinas. Langkah-langkahnya dibaca dulu, kemudian temukan informasi. Sekarang cara membangun surat pribadi dan surat dinas, ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, coba gantian. Nurul coba. Apabila ingin membangun surat, kita memahami terlebih dahulu mana isi dari surat tersebut. Jika kita ingin mencari isi surat, maka kita harus membaca sebagian unsur surat. Kemudian tulis isi surat tersebut. Hal ini berlaku juga untuk surat pribadi dan surat dinas. Iya. Apabila kita ingin membangun isi, kita harus memahami surat itu, kemudian kamu cari isinya di mana, baru kamu tulis isinya. Yang terakhir, bagaimana cara merumuskan atau menyimpulkan surat pribadi dan surat dinas? Ya, coba Halil. Membangun isi dari surat pribadi dan surat dinas. Membuat suatu rumusan atau kesimpulan dari surat pribadi dan surat dinas menggunakan bahasa atau kalimat sendiri. Ya, merumuskan bagaimana? Yang pertama membaca dulu, kemudian mencari isi, membangun isinya, baru kalian rumuskan atau simpulkan dengan bahasa sendiri. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apakah ada hambatan atau persoalan atau yang kalian tidak pahami? Tidak ada. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dengan pembelajaran hari ini? Sudah. Oke. Terima kasih tadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah tampil di depan. Ya, sudah bagus semuanya. Hanya kalau di depan itu tetap menjaga jarak ya, jangan berdempetan. Kemudian apabila di depan ya, tadi ada yang masih ketawa-ketawa sambil bertanya, itu tak boleh ya. Sebutkan nama dulu dari kelompok berapa, baru kamu bertanya dengan sikap santun, jangan ketawa-ketawa seperti itu. Nah, kemudian sikap dalam berdiskusi juga, apabila ada kawan kalian yang berdiskusi di depan, yang sedang menyampaikan diskusi di depan, yang di belakang mendengarkan. Jangan sibuk ngobrol sendiri, jangan sibuk diskusi sendiri, karena diskusinya tadi sudah selesai, nggak ada diskusi lagi kalau sudah maju. Ya, itu saja. Yang lainnya sudah bagus. Tadi untuk yang bertanya, kemudian kelompok yang sudah berhasil menjawab semua pertanyaan, itu Ibu berikan aplaus dan penghargaan yang sangat bagus. Ibu kasih 2 jempol untuk kalian, tepuk tangan. Oke. Nah, oke, kemudian
diskusi itu lebih bagus lagi, lebih tertib, lebih disiplin, kemudian lebih tertib, lebih disiplin dan tidak ribut, kemudian lebih sopan santun lagi ya. Tuh, kemudian untuk kegiatan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur atau unsur dari surat pribadi dan surat dinas. Kemudian kalian diminta untuk menulis surat pribadi dan surat dinas. Jadi ibu harapkan mulai dari pulang sekolah ini kalian cari tema atau apa yang ingin kalian tulis tentang surat pribadi dan surat dinas. Jadi nanti ketika pertemuan selanjutnya kalian tinggal menuangkan ide atau gagasan atau menuangkan apa yang ingin kalian tulis itu ke dalam sebuah bentuk tulisan surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas ya. Silahkan kalian baca bukunya tentang struktur atau unsur surat pribadi dan surat dinas, unsur kebahasaannya, kemudian kamu cari contohnya tentang surat pribadi dan surat dinas, kemudian kamu cari ide bagaimana tentang surat pribadi dan surat dinas, bagaimana tentang menulis surat, kemudian apa surat yang mau kamu tulis harus ada persiapan. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak. Oke, sekian dulu pelajaran hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disiapkan persiapan pulang kita. Biarkan aja itu apa? Dan silahkan disiapkan dulu, Afif. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, boleh pulang.